Oke, ini tahap pertama sudah selesai. Kita akan langsung lanjutkan ya Bapak semua, ketiga paslon ke tahap yang kedua. Saya masih juga punya amplop, tetap dengan 6 amplop, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu dinamika pembangunan daerah. Nah, untuk kali ini kami akan awali dengan paslon nomor 3, nomor urut 3, yang kami persilakan untuk memilih terlebih dahulu. Amplop dimulai dari huruf J sampai dengan O. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Barat nomor urut 3 untuk memilih. J, K, L, M. M atau N, Bapak? Mama, oke, baik. Kita kunci amplopnya dengan amplop huruf M, dinamika pembangunan daerah. Siap, Bapak? Pertanyaannya, UMKM adalah salah satu sektor ekonomi kerakyatan yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Jika dikelola secara sungguh-sungguh, UMKM akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana strategi Anda memperkuat sektor UMKM agar berdaya saing? 150 detik. Dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih. UMKM, jika Bangka Barat pengen adil, maju dan sejahtera, UMKM tentunya akan terus kita kembangkan agar bisa bicara di tingkat nasional. Gimana caranya? UMKM akan berkembang jika di suatu desa, masing-masing desa nanti kita gerakan yang namanya Koperasi Damdumdes. Koperasi Damdumdes ini akan kita sinergikan dengan namanya BUMD di provinsi. Dari BUMD provinsi inilah akan kita kerjasamakan seluruh Indonesia. Kami contohkan, kami berdua pakai kopiah resam yang kami beli dari UMKM di Dendang dan Belit. Jadi di sana kami pengenkan UMKM yang kopiah resam ini tidak cuma mengisi waktu luang. Kenapa mereka mengisi waktu luang? Karena mereka tidak bisa memasarkan mau jualnya kemana. Ini nanti salah satu contoh yang kami akan gerakan di sana, akan kami jamin. BUMD, BUMDes akan bergerak untuk membeli masing-masing UMKM yang ada tiap-tiap desa. Terus sentralnya ada di BUMD provinsi. Dari provinsi kita bergerak ke masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Itu rencana kami. Pelatihan tentunya kami juga akan bekerja sama. Mohon maaf, ada OKOC yang akan kami bawa ke Bangka Barat dan akan kami jalankan untuk secara nasional. Itu cerita kalau dari UMKM. Nah, UMKM berhubungan erat juga dengan pariwisata. Saudaraku Bung Edi Arif, kami persilakan untuk bicara pariwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pariwisata UMKM pasti didukung. UMKM di kita selama ini tidak berjalan karena tidak adanya tamu-tamu dari luar datang kemari. Masalah pariwisatanya tidak berjalan, Bu. Salah satu contohnya pengembangan pariwisata tempat kita ini tidak begitu dimajukan. Gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Kita lanjut ke paslon yang terakhir, nomor urut Bapak-bapak yang dulu. Baik, 2 dan 1. Kita lanjutkan dengan paslon nomor urut 2. Baik, kami persilahkan Bapak mau pilih huruf J sampai dengan O, tapi M-nya sudah. Huruf J
Baik, dengan isu yang sama, dinamika pembangunan daerah. Pertanyaannya, kerusakan lingkungan adalah salah satu masalah daerah. Kerusakan ini dipicu oleh penambangan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Bagaimana strategi Anda kelak untuk menyeimbangkan sektor pertambangan, namun tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan? Dipersilakan kepada paslon nomor 2 untuk mendapat podium. 150 detik dari kata pertama yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suka tidak suka, Bangka Belitung adalah dianugerah sumber daya alamnya yang berlimpah, terutama tambang. Undang-undang mengamanatkan untuk menjaga batas-batas wilayahnya sudah ditentukan. Jadi, yang punya IUP harus bekerja sama dengan masyarakat dengan secara arif dan bijaksana, dan begitu juga dengan lingkungannya. Kami tidak ingin melepaskan sumber daya alam ini tidak bermanfaat bagi daerah kita, maka sektor pertambangan harus tetap hidup, tetapi pada wilayah yang sudah ditentukan. Kemarin ditentukan, kita sudah melakukan beberapa kunjungan ke SDM Jakarta, bahwa sebenarnya kalau semua stakeholder mentaati aturan, maka tidak terjadi seperti di Bangka Belitung ini. Bisnisnya, karena beliau ini berada beberapa tahun di bidangnya. Silakan Pak. Kita akan melakukan pertambangan yang ramah lingkungan. Sebagaimana dulu saya pernah dikira tenaga ahli pertambangan di PT Timah, bahwa ke depan kita akan panggil pemegang UP baik swasta maupun BUMN, kita minta data-data teknis mereka yang mana masih potensi, mana tidak. Yang potensi insya Allah nanti kita akan dikuasai KP-nya oleh BMD. Kemudian kita kerjasamakan dengan BUMDes yang kemudian akan bisa dikelola oleh masyarakat. Masyarakat bisa menambang dengan di situ dengan cara-cara yang benar, dengan memperhatikan lingkungan. Misalnya dengan contohnya melakukan sirkulasi tertutup dan seterusnya. Itu yang akan kita lakukan. Penanaman kembali, reklamasi, perbaikan yang sudah hancur kita perbaiki kembali. Ada satu hal menarik. Di SDWP3K sengaja kami susun bagaimana wilayah wilayah UP PT Timah waktu itu, UP pertambangan kami pertahankan sebagai wilayah pertambangan, dan di sebelahnya ada pelabuhan. Ke depan kita akan membangun pelabuhan itu dengan melakukan reklamasi, penambangan dilakukan, pelabuhan akan terbangun. Insya Allah kita akan membuat 2-3 kilo menjulur ke depan, insya Allah kedalamannya bisa sampai 30-50 meter. Kalau itu yang terjadi, insya Allah pelabuhan Tanjung Ular bisa menjadi pelabuhan internasional karena Sumatera bisa masuk ke arah sana. Itulah pembangunan. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke paslon yang terakhir, paslon nomor 1. Kami persilakan kepada Bapak untuk memilih amplop huruf K, L, N, dan O. O saja, baik. Dengan isu yang sama, yaitu dinamika pembangunan daerah. Baik, siap Bapak. Birokrasi yang kuat harus ditopang oleh kepemimpinan yang kuat. Karena perpecahan birokrasi seringkali diakibatkan oleh kepemimpinan yang lemah dan mementingkan kelompok tertentu. Bagaimana cara Anda kelak membangun soliditas antar bawahan, akomodatif, dan memanfaatkan semua potensi aparatur birokrasi yang ada secara optimal? Kami persilakan kepada paslon nomor 1, 150 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Ya, kami sudah melakukan itu, melakukan merit system. Tentunya dalam mengolah kepegawaian, Bupati sebagai pembina, pejabat pembina kepegawaian, tentunya sudah ada aturannya. Ya. Undang-undang kepegawaian, kita melakukan promosi sesuai dengan
the right man or the track list ya. Ini sudah kita lakukan sehingga soliditas ASN kita dapat berjalan dengan baik. Tentunya sebagai bupati kita harus jiwa mengayomi dan bekerja sama tim yang baik sehingga kabupaten kita semakin solid. Kita lakukan dengan soliditas yang baik. Tentunya inilah yang menghasilkan beberapa prestasi yang kita dapat selama ini, yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan, kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan begitu juga penghargaan-penghargaan yang lainnya. Ini semuanya karena kerja tim. Ya inilah yang harus kita lakukan. Kalau saya melanjutkan lagi sebagai bupati, apa yang sudah saya lakukan dengan baik ini akan saya perbaiki lagi ke depannya untuk yang akan lebih baik lagi. Di dalam membangun daerah ini, ya, kita harus betul-betul memiliki leadership dalam hal memimpin daerah. Karena kita ketahui bersama di era Pak Markus, ya, kita ketahui bersama baik itu PHL, ya, ini tidak ada mereka dipecat dan sebagainya. Berarti dalam hal ini beliau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Kita melihat dalam hal membangun daerah ini harus ada sinergi, ya. Dan juga kedepannya ini harus tetap kita pertahankan karena daerah ini harus betul-betul memiliki pemimpin dan juga kerjasama yang bagus, ya. Dan juga dalam hal penempatan posisi jabatan ini harus sesuai dengan skill masing-masing. Karena pemerintah daerah kita, Pak Bupati kita sudah banyak memberikan beasiswa atau sekolah kepada PNS-PNS kita dalam hal untuk memenuhi dalam pembangunan daerah kita Kabupaten Bangka Barat ini. Mudah-mudahan ke depan apabila kami terpilih, ini harus tetap kita pertahankan dalam hal untuk membangun daerah ini. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Cukup? Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga paslon kita yang telah selesai pada segmen kali ini. Baik hadirin dan pemirsa radio di rumah, dimanapun Anda berada, segmen kali ini telah selesai. Segmen ketiga, pemaparan dari visi misi ketiga paslon kita dengan tema yang hari ini yang kita sampaikan bersama, yaitu penyelesaian persoalan daerah dan kesehatan serta strategi penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bangka Barat. Baik hadirin dan pemirsa radio dimanapun Anda berada, jangan ganti saluran radio Anda dan tetap di debat publik putaran kedua Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tahun 2020.